Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Net Official. Kali ini Net Official memberikan prediksi soal kompetensi teknis bidan serta pembahasan. Nah, langsung ya kita ke soal dan pembahasan teman-teman. Tahun G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 1 di BPM ditemani suami. Dengan keluhan mulas sering, hasil anamnesis tidak tahan dengan sakit pinggang, minta digosok pada bagian yang sakit ini. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali 10 menit, lamanya 40 detik, denyut jantung janin 132 kali per menit, penurunan kepala 3/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak ketuban utuh. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, kira-kira apa nih teman-teman sebelum kita ke optionnya? Pilihannya: A. Meminta ibu istirahat, B. Mengajarkan ibu bernapas, C. Memberikan kompres dingin, D. Menjelaskan fisiologis persalinan, atau E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Oke, langsung kita jawab. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Kenapa kita harus melibatkan suami dalam mengurangi manajemen nyeri? Di sini saya bahas. Pijatan dapat membantu meminimalkan nyeri. Manfaat pendamping atau orang terdekat, keterlibatan emosi lebih leluasa, kasih sayang. Dengan adanya pendamping keluarga, maka bidan sangat membantu dalam memberikan dukungan psikologis pada ibu dan memberikan pijatan yang dapat membantu ibu lebih rileks dalam menjalani proses persalinannya. Paham ya teman-teman, kita harus melibatkan orang-orang tersayang untuk pasien dalam meminimalisir atau memberikan dukungan kepada ibu dalam mengurangi rasa nyeri yang sedang dihadapi ibu. Paham teman-teman? Kita lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan umur 23 tahun G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM, ditemani suami dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis merasa haus, perasaan ingin BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, kepala janin sudah tampak 5/6 cm di vulva. Langkah apakah selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? Nah, ini teman-teman ingat ya langkah-langkah APN. Kira-kira apa nih teman-teman? Kita ke optionnya ya. Yang pertama, A. Memberitahu ibu bahwa perlu dilakukan episiotomi. B. Melibatkan pendamping untuk memberi minum. C. Memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. D. Memasukkan oksitosin 10 IU ke dalam sepet. Atau E. Memasang sarung tangan DTT. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. Baik, kita di pembahasannya, posisi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan ibu untuk meneran. Seorang bidan hendaknya membiarkan ibu bersalin dan melahirkan memilih sendiri posisi persalinan yang diinginkan, dan bukan berdasarkan keinginan bidannya sendiri. Dengan kebebasan untuk memutuskan posisi yang dipilihnya, ibu akan lebih merasa aman. Nah, ini adalah manfaat dari pilihan posisi yang berdasarkan keinginan ibu. Yang pertama adalah sedikit rasa sakit dan ketidaknyamanan. Yang kedua, kala 2 persalinan menjadi lebih pendek. Lalu laserasi perineum lebih sedikit. Lalu lebih membantu meneran. Dan yang terakhir, nilai APGAR lebih baik. Paham ya teman-teman? Next, kita lanjut soal berikutnya.
Soal nomor 3, seorang perempuan umur 26 tahun G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu kala 2 di BPM. Dengan keluhan mulas tak tertahankan hasil anamnesis, perasaan ingin BAB hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, DCC 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, kepala janin sudah tampak 5-6 cm di vulva. Perineum kaku. Pertanyaannya, langkah apakah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Opsinya A. Mempertahankan posisi fleksi, B. Melakukan episiotomi mediolateral, C. Perlahan-lahan membantu kelahiran kepala, D. Menahan batas antara ujung vulva dan anus, atau E. Mencegah terjadinya defleksi yang terlalu cepat. Nah, apa nih jawabannya teman-teman? Oke, benar ya jawaban teman-teman, yaitu yang B. Melakukan episiotomi mediolateral. Perineum kaku ya. Nah, kemungkinan besar akan terjadi robekan sehingga perlu dilakukan episiotomi. Dikhawatirkan terjadi robekan yang tidak beraturan. Apa sih episiotomi itu sendiri? Nah, ini insya Allah teman-teman semua sudah pasti sangat paham ya episiotomi itu. Namun di sini saya ulas kembali bahwa episiotomi merupakan suatu tindakan insisi pada perineum yang dimulai dari cincin vulva ke bawah dan untuk menghindari anus dan muskulus sphincter, di mana insisi menyebabkan terpotongnya selaput lendir vagina, cincin selaput darah, jaringan pada septum rectovagina. Nah, kenapa dilakukan episiotomi mediolateral ya teman-teman? Tadi kan saya di situ menjawab dilakukan episiotomi mediolateral. Apa sih episiotomi mediolateral? Nah, di sini saya ke pembahasan lagi ya teman-teman, biar teman-teman lebih paham lagi. Nah, episiotomi mediolateral adalah episiotomi yang jenis sayatan yang dibuat dari garis tengah ke samping, menjauhi anus yang sengaja dilakukan, menjauhi otot sphincter ani untuk mencegah ruptur perineum tingkat 3. Keuntungannya apa nih teman-teman? Dilakukannya episiotomi mediolateral, yaitu perluasan laserasi akan lebih kecil, kemungkinannya mencapai otot sphincter ani dan rektum sehingga dapat mencegah terjadinya laserasi perineum tingkat 3 atau laserasi perineum yang lebih parah yang sampai pada derajat 3 atau 4 ya teman-teman. Paham ya teman-teman untuk penjelasan saya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, seorang perempuan umur 25 tahun G2P1A0 usia kehamilan 40 minggu kala 1 di BPM. Mengeluh mulas, hasil anamnesis sudah keluar lendir-lendir, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, DCC 132 kali per menit, penurunan 2/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh, ubun-ubun kecil kiri depan. Kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut? Opsinya A. Saat ketuban pecah spontan, B. Setelah perineum menonjol, C. Rasa ingin meneran, D. 4 jam kemudian, atau E. Ketika vulva membuka. Mana nih teman-teman jawabannya? Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu yang D ya, benar ya jawaban teman-teman, 4 jam kemudian. Lanjut ya ke pembahasan. Nah, di sini di bawah ini adalah indikasi pemeriksaan dalam ya. Yang pertama adalah bila ketuban pecah sebelum waktunya. Jadi untuk mengidentifikasi apakah ketuban tersebut pecah atau masih utuh. Lalu untuk mengevaluasi pembukaan cervicuteri, kemudian untuk menyelesaikan persalinan atau melakukan rujukan ya. Lalu yang terakhir adalah sesuai dengan petunjuk partograf WHO setiap 4 jam dilakukan pemeriksaan dalam. Paham ya teman-teman? Next, kita ke soal selanjutnya.
Soal nomor 5, seorang perempuan umur 25 tahun G2P1A0, usia kehamilan 40 minggu, kala 1 di BPM dengan keluhan sering mulas, hasil anamnesis sudah keluar darah lendir, kontraksi makin sering, memilih berbaring, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit. Kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, lalu DCJ 132 kali per menit, penurunan 2/5. Pembukaan sudah 7 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh, dan teraba ubun-ubun kecil sebelah kiri depan. Pertanyaannya, posisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, kita baca opsinya. Yang A, posisi duduk, B, terlentang, C, miring kiri, D, miring kanan, atau E, setengah duduk. Kira-kira mana nih teman-teman jawabannya? Oke, jawaban yang tepat yaitu miring ke kiri. Kenapa miring ke kiri ya? Di sini saya jelaskan bahwa dengan posisi miring ke kiri memfasilitasi putaran paksi dalam. Tidur miring ke kiri membantu sirkulasi darah. Janin tidak terhambat. Posisi ini menurut beberapa referensi akan membuat kerja jantung lebih mudah karena berat badan bayi tidak menekan vena besar yang disebut vena cava inferior yang bertugas membawa darah kembali lagi dari kaki ke jantung. Paham ya teman-teman, untuk alasan mengapa kita menganjurkan ibu untuk miring ke kiri, karena begitu banyak manfaat dari posisi ibu miring ke kiri. Oke, next, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 6, seorang perempuan umur 18 tahun G1P0A0, usia kehamilan 37 minggu, kala 1 di Puskesmas Ponet, mengeluh keluar darah dan lendir per vaginam. Hasil anamnesis mules makin sering, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, TFU 28 cm, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, DCC 144 kali per menit, kepala masih bisa digoyangkan. Rencana pasien dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Alasan apakah yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut? Kira-kira apa nih teman-teman, kenapa pasien itu dirujuk ya? Di sini ibunya masih G1, kemudian kehamilan sudah 37 minggu. Semuanya dalam keadaan normal. Namun di sini kepala masih bisa digoyangkan. Harusnya G1 dengan usia 37 minggu, kepala sudah masuk PAP. Oke, kita lihat optionnya dulu ya. Apa? Yang A, usia ibu, B, masa gestasi, C, belum infartu, D, his belum adekuat, atau E, penurunan kepala masih 5/5. Jawaban yang tepat yaitu yang E ya, penurunan kepala masih 5/5 ya, karena belum masuk pintu atas panggul. Nah, di sini kita bahas kepala janin belum masuk PAP pada primi gravida, sedangkan usia kehamilan telah 37 minggu. Kemudian penurunan kepala janin pada primi gravida menurut beberapa referensi turun pada minggu ke-36, sedangkan di soal tadi sudah dijelaskan bahwa sudah masuk ke 37 minggu ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang E ya teman-teman. Selain itu kita harus mencurigai ya teman-teman, kenapa usia ibu sudah kehamilan 37 minggu belum masuk pintu atas panggul, sedangkan di sini sudah dijelaskan bahwa ketika ibu sudah memasuki 36 minggu seharusnya belum masuk pintu atas panggul, dicurigai adanya kepala lebih besar dari panggul ibu, kemudian berat badan melebihi 40 kg, rongga panggul ibu sempit. Lalu bayi terlilit tali plasenta atau tumor yang menutupi rongga panggul ibu, kemudian plasenta previa, dan yang terakhir kemungkinan kondisi lainnya. Jadi kita harus mencurigai ketika usia kehamilan ibu memasuki 36 minggu pada primi gravida dan belum memasuki pintu atas panggul, bisa dicurigai adanya penyebab-penyebab ini ya. Jadi paham teman-teman untuk penjelasan soal nomor 6. Kita lanjut soal nomor 7.
Seorang perempuan 40 tahun G6P5A0 usia kehamilan 39 minggu dalam kala 3 persalinan di BPM. Riwayat kala 2 persalinan sangat cepat. Saat bayi diletakkan di abdomen, tampak darah keluar tiba-tiba dari vulva. Hasil pemeriksaan, tidak ada janin kedua, kontraksi kuat. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, ini adalah merupakan langkah-langkah APN. Kita langsung ke opsinya ya teman-teman. A. Memotong tali pusat. B. Melahirkan plasenta. C. Cepat mengeringkan bayi. D. Suntik oksitosin 10 IU secara IM. Atau E. Memeriksa apakah ada bayi kedua. Langsung kita jawab. Jawaban yang tepat yaitu suntik oksitosin 10 IU secara IM ya, karena di soal sudah dijelaskan bahwa bayi sudah diletakkan di atas abdomen ibu. Berarti sudah dilakukan pemotongan tali pusat ya. Kemudian di situ sudah ada penjelasan bahwa tidak ada janin yang kedua. Berarti sudah dilakukan pemeriksaan janin kedua. Nah, di situ kita selanjutnya adalah melakukan penyuntikan oksitosin 10 IU secara IM. Paham ya teman-teman? Kita pembahasannya sedikit. Syarat penyuntikan oksitosin pada manajemen aktif kala 3 adalah setelah janin dilahirkan dan dipastikan tidak ada janin kedua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih teman-teman. Soal nomor 8 ya. Soal ke-8. Seorang bidan di desa dipanggil keluarga pasien ke rumah pasien. Sesampai di rumah pasien didapatkan kondisi ibu dalam kala 2 persalinan. Hasil anamnesis umur 35 tahun G4P3A0 usia kehamilan 38 minggu. Riwayat persalinan yang lalu normal. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, DJJ 144 kali per menit. Tampak sakrum janin pada posisi anterior posterior di vulva. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang A. Memutar bokong ke posisi lateral. B. Membawa pasien ke puskesmas Ponet. C. Menggenggam bagian bawah dengan kain bersih. D. Memasang infus sebagai antisipasi komplikasi tindakan. Atau E. Melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Jawaban yang tepat yaitu yang E ya teman-teman, melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Kenapa ya kok tidak dirujuk ya? Di sini tidak ada opsi merujuk bayi ke rumah sakit. Maksud saya merujuk pasien ke rumah sakit. Di sini saya beri penjelasannya kenapa bidan tetap melakukan atau melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin di rumah. Nah di sini ada alasan nih, mempertahankan persalinan presentasi bokong yang fisiologis ya, dengan syarat 1 yaitu bayi tidak terlalu besar, kemudian multigravida dan riwayat persalinan normal, dan yang terakhir adalah kondisi pasien dalam batas normal. Tadi kan di soal sudah dijelaskan ya bahwa kondisi pasien dalam batas normal dan kehamilan sudah multigravida. Oke, lanjut ke nomor 9. Seorang perempuan umur 31 tahun G3P2A0 usia kehamilan 32 minggu datang ke puskesmas Ponet diantar suami dalam keadaan kejang, muka sembab, kaki odem. Tim Ponet bekerja cepat. 1 petugas mempertahankan jalan napas, 1 lagi melakukan regimen MGSO4, 1 lagi melakukan kateterisasi dan pemeriksaan yang terfokus. Hasil pemeriksaan, pembukaan 9 cm, porsiotipis ketuban utuh, penurunan kepala di HO3, ubun-ubun kiri depan, protein urin positif 3. Pertanyaannya, tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, ini yang ditanyakan adalah tindakan awal ya, tindakan awal yang paling tepat. Opsinya adalah A. Menstabilkan pasien, B. Memecahkan ketuban, C. Memeriksa refleks patella, D. Kolaborasi untuk vakum ekstraksi, atau E. Merujuk pasien ke rumah sakit sesegera mungkin ya. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, karena yang ditanyakan adalah tindakan awal apakah ya. Jadi jawaban adalah menstabilkan pasien terlebih dahulu ya. Setelah itu baru merujuk ke rumah sakit.
Baik teman-teman, kita ke soal yang terakhir ya. Seorang perempuan umur 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan mulas dan tak tertahankan. Hasil anamnesis sudah keluar darah lendir. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, TFU 32 cm, dan DJJ 136 kali per menit teratur ya. Penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Porsio tipis lunak, pembukaan sudah 6 cm dan ketuban masih utuh. Dan teraba ubun-ubun kecil kiri depan. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, langsung ya ke option. Yang A, mengukur nadi setelah 4 jam pemeriksaan. B, melakukan periksa dalam 2 jam kemudian. C, memeriksa tekanan darah menjelang persalinan. D, melakukan observasi DJJ per 30 menit. Atau E, menilai kontraksi 1 jam lagi. Kira-kira mana nih teman-teman jawaban yang benar? Oke, jawaban yang benar adalah melakukan observasi DJJ per 30 menit ya. Jadi jawaban adalah yang dia. Baik teman-teman, kita ke pembahasan penilaian dan intervensi pada kala aktif, yaitu kita lihat parameter dan frekuensi pada kala 1 aktif ya. Yang pertama, tekanan darah dilakukan setiap 4 jam, suhu setiap 2 jam, nadi setiap 30-60 menit. Lalu DJJ setiap 30 menit, kontraksi setiap 30 menit, dan pembukaan serviks, penurunan kepala, serta melihat warna cairan amnion itu setiap 4 jam sekali. Nah, kita ingat ya teman-teman, di partograf itu adalah patokan kita dalam melakukan pemeriksaan atau parameter frekuensi pada kala 1 aktif ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan contoh soal P3K serta kunci jawaban dalam bentuk PDF, bisa komen di kolom komentar ya. Nanti saya akan memberikan secara gratis. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.